Mohon ya kesabarannya, kita sama-sama cermati kesimpulan dan keputusan dari rapat kita yang sangat penting, yang banyak sekali menggali berbagai isu persoalan dan opsi-opsi solusi ke depannya, sehingga nanti kita bisa menutup tahun 2022 ini dengan lebih optimis lagi. Tolong ditayangkan. Kita langsung kepada kesimpulan keputusan. Poin 1. Komisi 10 DPR RI telah mendapatkan penjelasan mengenai capaian kinerja program prioritas Kemendikbudristek RI tahun 2020-2022. Selanjutnya, Komisi 10 DPR RI mendorong agar capaian program Kemendikbudristek tidak hanya berorientasi pada hasil realisasi serapan anggaran, namun juga harus memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan serta partisipasi pendidikan masyarakat. Poin kedua, mengenai capaian program prioritas Merdeka Belajar 2022 per tanggal 8 November 2022 atau pada halaman 13 sampai dengan 16 bahan paparan, Komisi 10 DPR RI menekankan agar realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang masih rendah untuk ditingkatkan sesuai target sampai akhir Desember 2022. Antara lain, program pembiayaan pendidikan dengan kegiatan tunjangan guru dan kepala sekolah non-PTS, kurung TPG, TKG, dan insentif guru, yang realisasinya mencapai 64,14%. Kemudian digitalisasi pendidikan, penguatan karakter dan peningkatan prestasi, bantuan peralatan pendidikan dan platform digital pendidikan Merdeka Belajar, yang realisasinya baru mencapai 2,43% dan 27,62%. Kemudian program pendidikan vokasi dengan kegiatan pendidikan tinggi vokasi untuk mendukung kebutuhan industri sebesar 49,59% realisasinya, dan program kegiatan Dudi kerjasama dengan satuan pendidikan vokasi yang realisasinya baru mencapai 53,08%. Kemudian program SMK Pusat Keunggulan yang realisasinya mencapai 62,01%. Untuk program pendidikan tinggi, ada kegiatan sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi PHLN dengan realisasi baru 23,81%. Kemudian sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi SBSN dengan realisasi 23,2%. Kemudian kegiatan SDM Dikti yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya melalui PHLN sebesar realisasi 45,43%. Untuk program guru dan tenaga kependidikan, ada kegiatan guru yang mengikuti sertifikasi guru, realisasinya mencapai 59,05%, kemudian penataan GTK, realisasinya 65,75%. Program pemajuan kebudayaan, dua kegiatan yang perlu diperhatikan: cagar budaya yang dilestarikan, yang realisasinya 25,66%, walaupun tadi sudah dijelaskan. Kemudian karya perfilman dan musik Indonesia 62,33%. Untuk program kurikulum perbukuan dan asesmen pendidikan, ada kegiatan SDM perbukuan yang tersertifikasi realisasi 44,97%, dan terakhir pengembangan dan pembinaan bahasa dengan kegiatan generasi muda terbina program literasi yang realisasinya masih mencapai 51,68%. Poin ketiga, Kemendikbudristek RI menyampaikan bahwa realisasi anggaran pada APBN tahun anggaran 2022 per tanggal 9 November 2022 baru mencapai 71,58% atau sebesar 61,3 triliun dari pagu harian sebesar 85,7 triliun. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendorong agar realisasi anggaran Kemendikbudristek RI dengan sisa anggaran sebesar 24,3 triliun rupiah dapat sesuai target pada akhir Desember 2022.
Poin 4, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengakselerasi langkah-langkah tindak lanjut terhadap kendala atau permasalahan dari realisasi program prioritas nasional Kemendikbudristek tahun 2022. Halaman 19 sampai dengan 37 di bahan paparan, yaitu terkait program pembiayaan pendidikan, program peningkatan literasi, program perguruan tinggi, program GTK, program kurikulum dan asesmen pendidikan, program PAUD, Dikdas Dikmen, dan program digitalisasi pendidikan. 5. Komisi 10 DPR RI menekankan kembali Kemendikbudristek untuk A. Mengevaluasi akreditasi perguruan tinggi yang berdampak terhadap mahalnya biaya akreditasi bagi perguruan tinggi swasta. B. Mengevaluasi, sosialisasi, dan meningkatkan pengelolaan PIP secara tepat sasaran dan tepat waktu. Meningkatkan pengelolaan dan SDM tenaga pendidik sekolah inklusi. D. Mengevaluasi dan segera merealisasikan tunjangan khusus guru di daerah 3T yang sampai saat ini masih ada yang belum dicairkan. Dan E. Mengevaluasi digitalisasi pendidikan dan SIPLA. 6. Mengenai permasalahan seleksi guru P3K, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan. A. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk sungguh-sungguh menyelesaikan sisa permasalahan seleksi guru P3K tahap 1 dan tahap 2, mulai dari permasalahan SK, NIPP P3K, pendanaan, gaji dan tunjangan, sampai formasi P3K, serta memastikan permasalahan pada tahap 1 dan tahap 2 tidak terjadi lagi dalam proses seleksi tahap 3 di tahun 2022 ini. B. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan pembenahan dan pemutakhiran Dapodik karena mempengaruhi guru yang ikut seleksi GTK P3K. C. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera berkoordinasi atau bekerja sama dalam bentuk MOU dengan Pemda terkait penyelesaian seleksi guru P3K. D. Mendesak Kemendikbudristek RI agar tahun 2022 ini menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK, khususnya sejumlah 24.876 guru yang lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi ataupun kebutuhan bidangnya, dan 41.892 guru yang tidak tersedia formasi yang masih memerlukan koordinasi dengan Pemda. E. Mempertimbangkan untuk mengkaji dan merumuskan skema pembayaran gaji guru P3K agar dibayarkan secara langsung tidak melalui Pemda. 7. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera berkoordinasi dengan Kemenpora RI terkait pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Dan terakhir, Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek RI untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI paling lambat berapa? 2 minggu? Makanya berapa hari? Seminggu ya? 1 minggu bisa Pak Menteri? 2 minggu? 2 minggu. Berarti tanggal berapa? Karena banyaknya dan ingin dijawab secara berbasis data dan informasi, gimana teman-teman memberi waktu? Terlalu lama, nggak sabar ya? 1 minggu aja. Nggak bisa. Nggak apa-apa ya, lebih bagus 2 minggu, tetapi tentunya kita berharap lengkap dan juga berbasis kepada data terkini gitu ya. Gimana teman-teman, mudah-mudahan kalau bisa lebih cepat dari itu silahkan Pak Menteri, 10 hari pun kita juga senang gitu ya, tetapi paling lambat, jadi bisa saja lebih cepat dari 24 November 2022 ya, karena mungkin ini masih ada waktu untuk kita nanti sebelum mengakhiri masa sidang, dan ini kita membawa data-data ini lagi ke dapil kita masing-masing. Baik, apakah ada Bu, penyempurnaan atau bisa naik ke nomor 2? Nomor 2. Jadi
Pencapaian anggaran yang disampaikan itu ada catatannya, bukan sekedar untuk mentargetkan harus mendaya serapnya, tapi juga efektivitas dalam hal pelaksanaannya supaya diraksanakan dengan dirasakan oleh rakyat. Gitu. Jadi diminta juga untuk menyampaikan laporan bagaimana efektivitasnya. Ditambahkan saja kata efektivitas. Jadi kita sudah sampaikan tidak hanya berorientasi pada hasil realisasi serapan anggaran, tetapi juga efektivitasnya dan dampak langsungnya kepada masyarakat. Gitu ya. Satu lagi Bu, itu tadi ada tulisan SIPLAH. Poin 5E. Nah, mengevaluasi digitalisasi pendidikan diantaranya SIPLAH, bukan dan SIPLAH, karena aplikasi ini kan bukan SIPLAH aja, ya kan? Ada beberapa hal, itu diantaranya, artinya semua juga harus dievaluasi. Diantaranya SIPLAH. Ya. Baik, masih. Tadi juga kan ada masukan platform untuk guru dan lain-lainnya ya. Saya kira sudah cukup ya teman-teman semuanya. Pimpinan, sedikit lagi Bu. Pak Menteri, yang poin 6 itu Bu, kan mendesak kementerian sungguh-sungguh menyelesaikan. Saya mau tanya sedikit, itu yang sudah lulus passing grade, berarti kalau lewat tanggal 13 ini mereka masih tetap bisa diangkat? Bu Nunu. Yang mana Bu? Yang lulus passing grade 2021 itu kan menjadi kegalauan mereka karena ketidaktahuan Pemda tidak memberikan informasi. Ini kan kita mau berjuang supaya Pemda berikan informasi. Tapi kalau ketika kita berjuang sementara sudah lewat tanggal 13, mereka masih bisa tetap diangkat atau bagaimana? Mohon izin Bu, kalau yang sudah ada di data itu tetap mengikuti proses. Tapi kalau belum ada formasi, itu kan perlu Pemda mengusulkan lagi, kemudian mengundur, itu kewenangan di Panselnas Bu. Karena harus menginjek data lagi dan lain sebagainya, itu bukan kewenangan Kemdikbud untuk memundurkan batas akhir pendaftaran. Jadi mungkin ini bisa diadvokasi ke Panselnas. Yang lulus passing tadi sudah saya sampaikan ada 127.000 plus 11.000. Itu tetap bisa diangkat? Iya, betul Bu. Walaupun tanggal 13 ini lewat? Yang sudah dalam sistem bisa Bu. Oh, yang sudah dalam sistem ya? Yang sudah dalam sistem tetap bisa diangkat ya? Iya, Bu. Walaupun tanggal 13 besok mereka ingin ya? Iya Bu, yang sudah ada dalam sistem sudah bisa diangkat. Oke, baik, makasih. Bu, boleh nyambung yang disampaikan Bu Anita, Bu, izin supaya nanti komprehensif. Jadi kan peta jalan keterangan RDP kemarin kan sudah dibuat tapi sedang dikonsolidasikan. Nah, sekarang peta jalan yang dibuat resmi oleh Kemdikbud supaya juga nanti menjadi acuan pedoman itu kita tunggu kapan, gitu aja kan, karena kemarin kan jawabannya sudah dibuat tapi sedang dikonsolidasikan. Itu kapan? Itu tentu masuk di sini aja poin. Komisi 10 menunggu hasil konsolidasi peta jalan tentang masalah itu P3K. Saya rasa itu Bu Pimpinan. Terima kasih. Tolong. Usul mungkin buat Pak Ferdi Bu, sedikit istilah peta jalan ini seolah-olah jadinya jauh banget gitu. Bagaimana kalau peta proses gitu? Jadi kita tahu petanya rangkaiannya tanggal-tanggal tadi yang diminta kan tanggal oleh Pak. Tahapan. Ya, harus ada tanggal-tanggal yang jelas. Ya, peta proses atau peta tahapan. Tapi kalau peta jalan kayaknya jauh banget gitu nantinya, nggak sampai ntar. Ya, boleh. Ya. Tapi resmi dikeluarkan Dikbud. Jadi ketika kami dipertanyakan, Saudara Menteri, ini jawabannya ini jelas. Jadi nggak katanya kan kita bukan lagu bintang kecil. GTK honorer P3K. Oke. Cukup ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah begitu banyak hal yang sangat penting. Dan rapat ini sangat produktif, saya yakin ini akan memberikan banyak nilai-nilai positif dan mudah-mudahan berkah semuanya. Di akhir tahun kita masih bisa terus memperjuangkan berbagai hal untuk kepentingan pendidikan kita. Kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran,
kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesabarannya juga untuk mendengarkan berbagai masukan, pertanyaan, dan juga kami masih menunggu nanti klarifikasi ataupun jawaban-jawaban yang belum sempat tersampaikan secara lisan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti akan lebih menambah atau memperbaiki pemahaman kita bersama akan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Dan sebelum kita menutup raker pada hari ini, kami persilahkan Saudara Mendikbudristek RI untuk menyampaikan sepatah dua patah kata penutup. Terima kasih Bu Pimpinan, terima kasih semua anggota Komisi 10 yang hadir hari ini. Terima kasih untuk masukannya, kritiknya, dan juga saran-sarannya atas semua topik-topik ini. Semoga bisa menjadi kajian bagi kami dan mohon maaf kalau belum terjawab semuanya, tapi kami akan respon melalui laporan yang 2 minggu lagi akan kami kirim. Terima kasih. Baik. Jadi tadi kita sepakati bahwa konsep kesimpulan keputusan yang sudah kita bahas bersama kita setujui bersama ya. Oke. Baik, dengan mengucapkan hamdalah kita bisa menutup raker pada hari ini, dan dengan seizin teman-teman semuanya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada raker berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup rapatnya. Alhamdulillah.